masyarakat. Satu. Yang kedua, sesungguhnya harus dilakukan validasi secara per dusun. Namun di sini tidak terjadi. Berikut. Data di tahun sebelumnya 245. Tetapi yang saya dengar di saat ini sekarang kalau tidak salah saya sebut 195 orang. Di situ drastis kurang. Saya yakin bahwa mungkin ada BPNT yang mungkin menyusul. Itu kita yakini itu. Mungkin ada yang pendobelan nama, bisa jadi. Pertanyaan kami, dana 40% dengan angka yang ada, ternyata masih banyak yang belum tersentuh bantuan lain. Berarti kami yakini bahwa bentuk transparan dari pemerintah desa atas nama pengguna hak anggaran tidak terjadi di desa Ngobak Ripit. Kenapa kemudian masih muncul orang yang belum dapat sama sekali bantuan tapi tidak diberi hak? Nah kalau saya amati sepanjang saat penyaluran, di situ terjadi ada pendobelan penerimaan bantuan malah. Kalau kita kumpulkan bukti, nyata yang kami lihat. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa saat ini? Juga perlu kami menyampaikan atas nama masyarakat Ngobak Ripit tidak pernah tahu perkenalkan diri sang pejabat kepala desa di Ngobak Ripit. Hanya pada kesempatan ini berikut. Ketika dalam pembagian BLT juga tidak diundang. Hanya sistemnya besok terima BLT. Sesungguhnya mengikuti prosedur diberi surat panggilan terhadap penerima BLT. Sehingga nanti di saat itu hanya penerima BLT. Mama sebenarnya 20% dikemanakan dari 1,5 miliar. Ini menjadi tanda tanya untuk kami. Satu, yang berikut, jangan sebutkan program itu program beda. Reguler 20% ada juga, dana COVID 8% ada juga. Sedangkan BLT adalah bagian. Artinya dibayar langsung kepada masyarakat. Jangan alasankan bahwa ini uang yang sisa dialihkan ke program lain. Tidak ada itu. Justru gunanya BLT adalah bagaimana pemerintah desa mendeteksi betul-betul bagi mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan. Demikian yang seharusnya pemerintah buat. Tapi yang terjadi nanti ini begini. Jadi jangan bahwa tadi sudah memberikan informasi atau penjelasan. Kami butuh sekarang penjelasan dari pejabat kepala desa. Mungkin juga dari pendamping bisa memberi penjelasan. Alasan apa? Ya, begini, diam dulu biar Pak Desa jelaskan dulu. Diam dulu biar Pak Desa jelaskan bagaimana nanti kita dengan bersama nanti dari pendamping juga jelaskan biar dengar ya. Pak Desa. Masa ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang tanya biar nanti sekalian ditulis biar nanti dijelaskan. Saya Pak. Ya. Kalau bisa, kenapa tidak kasih tempat supaya kita bisa aman bicara? Ini kalau omong begini kan macam Masuk sini, Sa. Masuk duduk sini. Kan kita siapa orang yang mau sampaikan satu persatu. Dari tadi saya suruh masuk. Supaya diberikan tempat, harus diizinkan supaya bisa menyampaikan. Masuk. Bisa ini. Masuk sini. Atau dijelaskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak. Sekolah main game diam. Kan begitu. Kalau saya kumpul di kepala dusun ini, saya bilang kita tempel dulu. Karena lurut, tukang-tukang, dan mandiri apa begitu. Kedua banyak sudah pemikiran-pemikiran yang memang kita itu Kerja. ya, karena itu hidup mengkopi sendiri. Panjang jendela. Itu nanti kalau jadi teman-teman orang yang jelas itu. Lalu ada pertanyaan kita lama. Diam dulu. Diam dulu. Kalau memang masih ada pertanyaan berikut, nanti setelah Bapak Desa jelaskan ini dulu. Jelasin ya Bapak Mama ya. Tunggu ini. Tadi Bapak dong mereka ngomong, di sini diam. Kalau lihat nama bisa ngomong, baru nanti sambung lagi apa yang mau disampaikan. BLT itu gunanya sudah ada dari pemerintah pusat begitu. Jadi ini begini Pak Lule, kalau BLT ini BLT mau memfasilitasi satu rumah desa. Kalau dia tidak
tapi dibuktikan dengan dokumen-dokumen bahwa dia virus. Memang manfaatnya seperti itu. Karena kebijakan untuk kita bagikan di BLT ini kan sesuaikan saja dengan zona merah. Sebetulnya dia ini kan pembangunan yang BLT ini kan bawaannya sebetulnya kan pembangunan pemberdayaan dan pengembangan desa. Kan seperti itu. Jadi karena kebijakan Pemda di sini juga banyak pembatasan itu belum betul karena mereka juga akui bahwa data PKH, data bansos, data yang lain itu berdasarkan informasi dari pendamping. Mereka itu bukan ambilnya dari desa, tapi ambilnya dari statistik. Bukannya disandingkan. Belakangan Orlando itu begitu sekarang RKP dulu dia sudah siap terpusat, maka baru juga bulan Juni kemarin dari Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dikcapil tentang pemanfaatan data. Makanya 2023 ini semua mulai dari PAN kita akan pakai 1 nik dibayar dihargai 1.000. Jadi yang ada dinas kependudukan adalah SBD masih dia setengah vertikal. Jadi Abdullah umpama naik dong umpama begitu tuh data-data. Kenapa ini data-data kakaknya dobel? Itu pasti ada juga pertanyaan seperti itu. Kalau yang sistem manual dia masih sistem server. Begitu kita kirim data, dia tertinggal dulu di server. Selang beberapa minggu, nanti kan data globalnya masuk ke sana. Makanya di kementerian itu ada yang namanya warehouse. Lalu di warehouse itu ada data bersih, ada data foto, lalu ada data yang sudah disaring. Data bersih itu yang mereka kelola itu. Begitu. Nah, puji Tuhan dengan siap terpusat ini harapan kita bisa jadi pemilu ini kita sudah sistem elektronik karena kita kesini jadi. Harapannya dari Kementerian Sosial juga caranya mau bantuan umat satu saat bisa diserlok. Jadi kayak itu ada paham. Jadi tadi ya, lalu ada macam pertanyaannya dari Pak Logero. Tolong yang tidak terima diberitahu dilanjutkan secara teknik dari Pak Dusun bisa jelaskan dan jelaskan. Lalu orang tua Pani Jono, kenapa dari muda itu juga nanti teman-teman perangkat bisa jelaskan. Ini kita bisa kembali dulu yang BLT gunanya untuk apa mungkin dari pendamping kita jelaskan, materi ini kita jelaskan, dan waktu dan kesempatan untuk menjelaskan. Nanti kalau kita seperti apa kita punya kebijakan ini, kita akan tahu. Mungkin baik ya, terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Mokil Sleha. Saya koordinator pendamping desa tingkat kecamatan Gunung Kara dan pendamping desa di tingkat desa Hambak Ribet ada Ibu Kalin Pondok Menteri. Jadi baik desa mohon izin, mungkin ada yang saya perlu cross check terkait penyampaian Pak Desa secara teknis karena kita mau juga Pak Desa bukan orang yang ada dalam program, tapi kami sebagai pendamping desa yang memang ada dalam program yang wajib menyampaikan kepada masyarakat program dana desa itu dengan kebijakan alokasi anggaran BLT dan desa itu perlu disampaikan di masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini pertama yang ingin saya sampaikan terkait pendataan BLT, bahwa kenapa tahun kemarin 225 dan kenapa tahun ini hanya 195. Jadi pengalokasian anggaran BLT di setiap desa itu tidak berdasarkan data tahun kemarin. Jadi setiap tahun itu pemerintah desa wajib melakukan pendataan ulang. Pendataan ulang untuk mendata yang pertama, yang prioritas mendapatkan bantuan langsung tunai dari desa adalah warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan apapun. Jadi ada yang namanya JPS, Jaring Pengaman Sosial, itu dari Kementerian Sosial. Dengan adanya COVID kemarin ada kebijakan pemerintah pusat
yang namanya JPS, Jaring Pengaman Sosial, dan PKH itu salah satunya. PKH salah satu dari JPS, terus yang kedua ada bansos, ada BST, ada bantuan sembako, dan yang terakhir kemarin BPNT. Nah, desa punya kewajiban, ini kebijakan di Kementerian Desa, untuk penggunaan dana desa wajib mengalokasikan anggaran BLT 40% minimal dari pagu dana desa. Minimal 42% dari pagu dana desa untuk dialokasikan ke APBDes untuk bantuan langsung tunai desa. Terus untuk desa Ombak Repit, tadi disampaikan Bapak Desa 53%, kalau secara prestasi tidak sampai 53. Jadi tahun 2021 ini, 2022, pagu dana desa Ombak Repit itu ada 1.652.830.000. Dan di situ terpakai 42% untuk alokasi BLT sebanyak 702 juta. 42%. Secara ketentuan sudah layak. Karena apabila desa tidak menganggarkan BLT dengan 40%, maka dengan sendiri 40% itu tidak disalurkan ke desa. Jadi itu wajib. Terus yang kedua, masalah waktu tadi yang disampaikan Bapak Desa. Ombak Repit ini salah satu desa yang kami sampaikan kronologis kemarin. Kami diminta menyampaikan kronologis kenapa desa Ombak Repit belum melakukan penetapan KPM BLT. Jadi salah satu desa yang kita laporkan dengan Ombak Pare dan Waitaro. Kemarin yang tergolong desa yang bermasalah karena KPM BLT-nya belum ditetapkan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pusat. Jadi kita buatkan klarifikasi dengan alasan bahwa kepala desa di Ombak Repit sudah selesai masa jabatan dan belum ditunjuk penjabat oleh bupati. Itu alasan kemarin. Nah setelah itu kepala desa masuk, terus dilakukanlah musyawarah di desa bersama seluruh aparat desa dan DPD yang selalu dihadiri juga Bapak Wabinsa. Jadi di situ kita melihat kembali data BLT tahun kemarin dan juga mendata yang baru. Nah, jadi yang terjadi hari ini ada yang namanya tidak ada, tapi ada juga yang tidak terdata tahun kemarin yang masuk juga. Jadi, kalau secara jumlah 50 dari 245 kurang 195 masih 50. 50 yang keluar. Dan itu yang masuk juga ada, yang baru, yang belum ada di tahun 2020 dan 2021. Terus kriteria secara aturan ini saya sampaikan, kriteria yang mendapatkan BLT, KPM BLT. KPM adalah keluarga penerima manfaat. KPM itu bantuan untuk satu keluarga, bukan untuk individu. Jadi bagi yang belum berkeluarga itu sah, sudah sah, tidak bisa dialokasikan di BLT dengan nama individu dia sebagai pribadi. Tapi keluarga penerima manfaat. Kriteria yang pertama itu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim. Jadi wajib yang ada di BLT 195 tadi itu wajib semua berdomisili di desa Ombak Repit. Kalau dia warga desa dan tidak berdomisili di desa Ombak Repit tidak masuk dalam kriteria sebagai penerima BLT dari desa. Terus yang kedua yang kehilangan mata pencaharian. Saya jelaskan dulu aturan ya. Keputusan kita bicarakan bersama. Yang kedua, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya atau yang berhenti, baik yang bersumber dari APBD atau APBN. Jadi keluarga yang terhenti bantuannya, misalnya dia ada di PKH, ternyata di tahun 2022 dia tidak ada, itu bisa masuk. Terus yang berikut, keluarga yang belum mendapatkan bantuan apapun, baik itu PKH, BPNT, bansos dan BST. Keluarga yang belum sama sekali mendapatkan bantuan,
warga desa Hombak Ripik yang berdomisili di desa Hombak Ripik dan belum mendapat bantuan apapun itu yang wajib ada di BLT. Itu kriteria yang memang menjadi rujukan pemerintah untuk menetapkan keluarga penerima manfaat di desa Hombak Ripik. Terus yang berikut ini Bapak Dusun harus Bapak Dusun. Jadi ini Bapak Mama yang ada sekarang bisa disampaikan nama masing-masing dicatat oleh kepala dusun. Kita langsung cross check, kita cari tahu kenapa nama ini tidak ada. Semua pasti ada alasan kemarin. Jadi data 245 semua ada di Bapak Dusun. Setiap dusun ada pegang data masing-masing dan kita cari tahu Bapak Mama yang hadir saat ini yang memang namanya ada kemarin dan kenapa nama tidak ada sekarang. Kita prioritaskan, kita selesaikan dulu masalah ini. Setelah itu kemungkinan lain masih ada. Misalnya tadi yang sudah terima 195, bisa saja ada warga masyarakat yang ada di PKH tapi dia lolos tadi. Nah, ini contoh. Nah, itu juga disampaikan dan dicatat. Atau ada warga desa lain yang namanya juga ada di desa Hombak Ripik, itu juga dicatat dan disampaikan di pemerintah desa supaya dievaluasi kembali data yang 195. Jadi kalau Bapak Mama yang hadir saat ini, kalau memang namanya ada tahun kemarin dan secara syarat wajib dapat BLT, kita akan cari solusi supaya masuk. Tetapi kalau memang secara syarat tidak memenuhi kriteria, tetap tidak bisa. Tetap apalagi kalau yang sudah dapat bantuan lain, itu memang tidak bisa lagi. Kalau data BPT ada di Bapak Desa dan data PKH itu bisa diminta di pendamping PKH. Jadi kalau ada tadi yang terselip, ada yang Bapak Mama lihat, ternyata dia dapat PKH tapi dia lolos, namanya masih ada tadi, bisa langsung disampaikan dan kita cross check langsung. Kalau memang itu dia betul ada di PKH, kita akan evaluasi kembali data yang ada. Tetapi secara ketentuan 195 tidak bisa lagi kita tambah atau kita kurangi. Karena pagu BLT di desa Hombak Ripik sudah dilaporkan ke pusat jumlah KBLT 195 dan pagu BLT-nya sudah ada di sana. Jadi tidak bisa lagi ditambah atau dikurangi yang 195. Nah, kalau memang dari data yang ada tadi atau Bapak Mama yang ada sekarang disampaikan nanti di setiap dusun. Saya rasa Bapak Dusun semua tahu alasan apa dia keluar. Karena kemarin kita bagi data semua di setiap dusun dan dusun masing-masing melakukan validasi. Lihat datanya. Validasi ke pos. Validasi mana? Kalau memang dia memenuhi syarat, Validasi. kita akan cari solusi bagaimana supaya bisa terakomodir. Kalau sudah validasi sudah aman. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, minta maaf. Validasi ke pos Terpaksa. saja. Karena ini juga ada aturan mainnya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Itu data BLT kasih tunjuk sudah biar orang lihat semua. Jangan alasan lagi hujan-hujan. Kasih tunjuk itu BLT. Bapak pendamping. Jikalau yang tidak karena tadi Bapak pendamping bilang tidak bisa ditambahi lagi dari angka 195. Jika seseorang warga desa Hombak Ripik dia punya kakak sah di sini dan dia tidak menerima bantuan lain apapun, itu kira-kira solusinya seperti apa? Nah baik, kemarin setelah penetapan KPM ada itu BPT susulan. Artinya yang kedua, pokoknya dia tidak terima sama sekali. Iya. Itu solusinya seperti apa? Itu yang saya tanya. Yang itu saya suruh mengira. Iya, maksudnya itu sudah solusinya akan lari ke situ. Karena yang bisa kita lihat di situ, yang ternyata dia sudah ada nama di KPM BT, tapi di data BPT susulan ada nama lagi. Dan walaupun tadi sudah terima, mungkin itu saja kita lihat kan solusi di situ supaya yang sudah ada di BPT berarti dia harus keluar. Ada pertanyaan lanjutan. Jikalau memang kalau sudah tahu ada nama di BPT susulan, perancangan anggaran BLT pembagian KPM BLT itu di bulan berapa dan sejak kapan? Lalu supaya kita bisa bedakan jenjang waktunya.
Masa Bapak dorong tahu lebih dulu kalau dia sudah rancang di sana keluar namanya, kalau sebelum itu yang lebih dulu kan PT dulu yang dirancang. Itu maksud saya, supaya kita pikir ini, tolong dijelaskan itu. Kira-kira bagaimana? Kalau Bapak dorong tahu lebih dulu. Jadi yang terjadi sekarang, data di BNT itu sudah ditetapkan baru datang BPNT susulan. Nah, berarti di sana kan dia tidak mau tahu. Anjir tadi ada nama di BNT dalam desa. Kalau memang dia layak secara bantuan sosial, ya dia tetap keluar. Nah, di bulan-bulan kan itu bersamaan dengan desa selain penyaluran BNT. Lihat nama, jangan banyak alas. Belum lama. Saya punya data. Sementara sekarang yang ada ini kan BNT dulu. Makanya saya bilang, kenapa Bapak dorong tahu lebih dulu yang sebelum datang? Itu maksud saya. Artinya kan ini yang dulu kan BNT dulu yang kita bahas. Kalau yang sudah tidak dapat bantuan apa? Yang saya tanyakan, yang tidak pernah dapat sentuhan bantuan lain pun, tapi kakasannya ada di sini, itu dipengapakan orangnya. Alasannya itu, artinya solusinya. Kalau masalah alasan nanti berikutnya. Artinya solusinya seperti apa? Itu yang saya kejar dari pendamping punya pernyataan tadi bahwa tidak bisa ditambahin lagi dari 195. Yang menjadi tanda tanya pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang bersangkutan dia warga desa di sini? Apakah hanya sebagian besar yang ada di sini yang terima BNT yang menjadi dampak COVID? Ataukah seluruh masyarakat? Perintah Presiden instruksinya semua warga masyarakat dia harus wajib dapat. Kenapa Bapak dorong untuk memilah? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Jadi tolong itu, jangan Bapak dorong untuk memutuskan. Dan Bapak yang dorong langsung tahu lebih dulu di sana yang baru proses. Yang Bapak dorong urus ya urus dulu, beri masyarakatnya. Itu begitu maksud saya. Artinya itu kalau salah dan benarnya tinggal Bapak di sini. Ini hanya menyampaikan saja. Terbalik yang saya maksudkan ini di data BNT sekarang orang itu ada, tapi kemarin yang ada di BPNT. Nah, ini yang di luar kendalinya pemerintah desa. Nanti minta maaf, yang berarti Bapak itu salah jawab. Yang saya tanya itu tidak tersentuh bantuan apa-apa. Nah, iya. Jawab Itu dia makanya saya bilang data yang ada di 195 ini kalau dia ada di data BPNT berarti dia keluar. Masuk ke data yang belum dapat yang Bapak sampaikan. Begitu. Tapi ini yang saya tanya yang ada anaknya ini bersangkutan orangnya, iya. dia tidak dapat sentuhan bantuan apa-apa, tapi namanya tidak ada. Iya. Nah, ini yang sekarang yang saya bertanya kan solusinya bahwa ketika orang bersangkutan itu dia tidak dapat bantuan apa-apa, lalu tiba-tiba karena Bapak bilang tadi sampaikan bahwa tidak bisa ditambahi lagi dari 195, solusinya seperti apa nantinya? Nah, itu yang saya mau tanya. Supaya masyarakat ini kan ikut mengerti, supaya jangan dia memaksakan kehendaknya. Kalaupun terjadi seperti itu, supaya kita dapat tahu memang, supaya jangan ribut-ribut lagi begitu. Saya tambahkan sedikit ya. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Bapak ini Bapak Jokowi pendamping kecamatan. Untuk masalah kenapa tidak ada nama itu kepala dusun yang kita tanyakan satu-satu. Ya, ingat ya? Ya, siap. Jadi tidak ada salah yang dijelaskan Bapak BNPB baru. Data-data itu datangnya dari kepala dusun. Kenapa dia tidak masuk? Alasannya apa? Ataupun mungkin alasan-alasan mungkin dia sudah terima ini, terima itu. Nanti kita dengar dari kepala dusun. Baru kita tahu bersama. Diam dulu, yang lain diam. Ini kita ngomongnya enak saja. Nah, jadi itu. Jadi nanti kepala dusun satu-satu dari kepala dusun satu menjelaskan supaya masyarakat tahu. Apabila ini apabila dengar dong, diam. Apabila dari data tersebut namanya manusia punya kekeliruan, ya kita manusia tidak sempurna. Nah, jadi apabila data-data itu kepala dusun mungkin kekeliruan dia, contohnya ada yang belum dapat sama sekali tapi dia tidak laporkan, masukkan. Namanya manusia paling tidak salah. Karena apa? Karena dari data yang terima ini kemarin ada susulan lagi BPNT, ya itu lumayan banyak. Nanti itulah yang akan dicarikan solusi di situ bagi yang belum tersentuh sama sekali. Tapi lihat dulu, perlu jelaskan dulu alasan apa. Sampai orang-orang ada yang kemarin kan saya tanya, waktu pas ini saya orangnya satu orang yang saya tidak mau satu masyarakat satu pun tidak dapat. Ya, saya lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Ini uang rakyat, jelas ini. Uang rakyat. Saya kemarin saya tekankan, saya marah ke kepala Pak Dusun. Kamu berikan data itu data yang benar. Jangan sampai ada satu masyarakat pun tidak tersentuh. Masyarakat yang layak menerima.
Kenapa? Saya sampaikan, ini mohon maaf, saya sampaikan bahwa kemarin berapa kali ulang baca data ini, masukan dari Paulus. Sampai terakhir kita cari solusi, masih kurang lagi, kita minta Paulus masukkan lagi, siapa-siapa yang layak. Berapa kali kita minta ulang Paulus, masukkan orang-orang yang belum kita sentuh. Dan saya satu orang yang tidak mau masyarakat yang seharusnya terima, tetapi tidak terima. Tetapi saya satu orang juga yang tidak suka kalau masyarakat yang sudah terima pura-pura datang tidak terima. Ternyata kita cek ada. Ini kita pahami ini Bapak. Bagi yang belum terima sama sekali kita sama sekali Bapak Desa di sini. Tolong ingat ini Bapak, catat. Didata dan dilihat ulang lalu apabila kekeliruan orang-orang yang kemarin susulan penerima PPMT itu ada. Saya lihat ada banyak. Nanti itulah akan digantikan kepada orang-orang itu dan belum satu sekali digantikan. Tidak ada yang satu orang pun yang terima bantuan apapun. Ya, dari sini. Lalu seluruh sama ulang. Saya Bapak misalnya marah juga. Kami marah semua, kami tegaskan bahwa masyarakat harus terima semua. Dan apa yang dijelaskan oleh Bapak Penamping Kecamatan itulah aturan. Aturan dan berapa yang digunakan dalam pembagian BLT itu mereka yang tahu. Dan kami hanya dua pemirsa ini bersama mungkin dari kepolisian, kami hanya tidak menginginkan satu masyarakat pun tidak terima. Karena uang itu adalah uang rakyat, uang kalian punya, ya uang kalian. Jadi jangan takut. Omong baik. Nah, karena Bapak BLT sekarang mudah-mudahan kita doa bersama supaya bisa memperbaiki apa yang sudah lalu kesalahan yang sudah lakukan. Ya. Nanti Pak Rusun masuk. Mana? Pak Rusun satu masuk. Mana orang-orang Pak Rusun satu yang ada di sini? Nah, tidak. Masih berdiri aja. Tidak lebih bagus pisah. Pisah. Saya yang lain sana. Rusun satu sini. Rusun satu. Ini saya membuat begini supaya kenapa? Supaya kita ketahuan akan Rusun juga menjelaskan yang benar. Jangan salah, karena data kemarin terus terang. Kamu dia kesini. Woi, dia kesini. Diam dulu. Data kemarin itu ingat, data kemarin sudah cari ulang-ulang kami sampai pusing untuk cari orang untuk masuk lagi. Ya. Pusing untuk cari orang untuk masuk penerima lagi karena kemarin masih kurang lagi. Makanya ke Palusun satu, mana kamu tambah berapa? Cari orang yang betul-betul layak. Orang betul-betul belum mendapatkan. Tetapi mungkin karena kita tahu di belakang ini, kepala rusun punya kekeliruan, punya kesalahan. Ya. Rusun menjawab saja. Mana? Yang siap mengenang? Coba jelas. 1, 2, 3. Nama masing-masing catat dulu. Catat nama satu persatu, Bang. Nanti sebut nama saya. Ya. Siap. Ya, karena kami dengar, hari kami di sini, maupun dari kepolisian, kami datang untuk menakut-nakuti kalian. Betul. Ya. Kami datang untuk membantu mencarikan solusi. Dan kami satu orang yang kami punya keinginan itu kalian harus sejahtera. Dari keuangan bantuan-bantuan yang ada. Tetapi kita ikut aturan yang ada, mekanisme yang ada, ya. Jelas ini. Jadi kalian tidak dapat, jangan khawatir. Hari ini kita clearkan, memang kekeliruan itu ada, pasti kita akan perbaiki. Karena kemarin terus terang, saya sampaikan kepada, laporkan nama satu. Saya sampaikan kepada Bapak PLT, ini Bapak PLT saya pergi. Karena ada nama susulan penerima PPMT yang ada di Bohongo kemarin. Karena ada yang sudah masuk nama yang ada di sini, ya. Jadi tidak usah khawatir. Pasti hari ini kita akan clearkan. Orang-orang yang betul-betul belum dapat, dia akan dapat hari ini. Tidak ada yang tidak dapat, ya. Jelas ya. Yang penting kita sama-sama jujur. Kita terbuka di sini. Kalau sudah terima, katakan saya terima. Kalau belum, katakan saya belum sama sekali. Siap. Akan diberikan. Ya? Siap, Bang. Jelas ya? Siap. Puas ini. Siap. Terima kasih. Saya satu orang yang tidak mau kalian itu susah dari bantuan ini. Dan jangan lupa itu data Jangan lupa Komdan. Itu jawaban yang masyarakat tunggu-tunggu. Itu. Saya Artinya kemarin keras. begini. Saya bilang Pak Rusun jangan aneh-aneh. Berikan data yang benar. Ya. Saya bilang Pak Rusun. Apa Pak Rusun? Berikan masukkan nama satu. Kalau betul-betul belum, kita masukkan. Keluarkan orang-orang yang kemarin dapat susulan PPMT.
Ya, Itu dia yang kita mau tahu supaya dari jumlah 245 itu ada berapa yang BPNT, ada berapa yang PKH. Makanya itulah, mari Sigi kita- di pengurangan. mari kita Berikut. sama-sama. Inilah keterbukaan. Apa? Saya jelaskan juga satu. Bapak kepala desa ini, Bapak kepala desa kita ini, BPLT ini, memang beliau punya tekad itu untuk memperbaiki apa yang sudah ini. Beliau ini kemarin dapat sprint, beliau belum dapat sprint, beliau mau masuk salah, mau tidak masuk salah, beliau dilema. Kemarin beliau masuk, waktunya sudah mepet. Mau bagaimana cara koordinasi, akhirnya kita ambil kesimpulan Bapak Desa usah pikir banyak. Kalau tidak dana itu akan masuk ke si Silva. Ya kan? Dari Bapak ini, beliau itu sudah ikhlas dan sudah memperjuangkan yang benar-benar bagaimana kalian harus mendapatkan yang sebenarnya. Arti begini Pak Den, siapa yang terlihat jangan lupakan itu penerima BLT tadi yang ada di situ 195 itu dibeberkan biar masyarakat tahu. Tunggu, catat dulu. Arti setiap dusun harus jelas. Dan tidak pernah ada masuk data mereka di kepala dusun. Nanti akan dibacakan kembali tadi, ya, bacakan kembali nanti kalian ingat, kenali orangnya. Siapa yang sudah terima bantuan di dalam yang sudah ada di situ. PLT kita tahu. Hampir desa Ombak Ripit double kalau kita mau jujur. Yo, ada desa. Hasil nanti itu uang Dengar. kita bayar nanti akan Lebih dijaga. baik kita duduk Sistem sini. keluarga, sistem keluarga. Oke, dengar. Tidak, hei, dengar. Hei, mana? Dengar dulu, hei. Bapak PLT ini bukti darah. Hei, dengar. Dengar. Mana sudah? Dusun satu sudah. Memenci. Dusun dua. Dusun dua aja. Dusun dua maju, masuk. Bisa mau? Dengar. Pura. Diam, yang lain diam. Yang lain diam. Satu. Kamu sedia, ini tanggung. Orang berjuang untuk apa? Bukan untuk diri sendiri. Dengar dulu. Dengar. Jadi, dengar ya. Jadi nanti Bapak mereka sebentar bacakan nama 195 ini kenali orang siapa yang double di situ. Ya. Karena kita lakukan kemarin itu pemerintah desa bersama pendamping, bersama kita yang damping ini, kita lakukan itu betul-betul waktu yang mepet yang harus dikejar supaya uang itu dicairkan. Karena waktu yang kalau desa terima seperti ini sudah mepet. Intinya juga diam saja. Susah benar. Saya berapa kali saya koordinasi dengan Bapak PT. Bapak PT lihat kembali. Orang yang sudah double berikan kembali lihat pulang lagi. Tapi kalau sudah katakan bahwa sudah di semua. Kita bingung kemarin cari yang Malgas. Hebat. Jadi ingat, tenang dulu, tenang. Sambil bukti. Santai aja, kita selesaikan dengan baik. Ini supaya bisa cari kerja, cari realisasi orang bilang lebih kawan. Mana sudah? Santai aja. Kalau kalian tenang saja. Pasti akan orang yang double di sini masuk kalian. Jadi kalau begini ini kan bisa dapat solusi. Makanya itu bisa petang. Oh, dengar dulu, satu lagi. Kalian kenali orang yang terima bansos. Kalau orang yang terima PPLT, terima sembako, terima PKH, Iya. terima bansos. Kalian ini kenali. Ya? Iya. Kenali itu baik. Karena apa? Kepala dusun juga kadang-kadang mungkin keliuran ada. Dia hafal atau tidak. Ya? Ini siapa yang pendata? Saya marah kepala dusun teman-teman. Saya sampaikan. Saya marah untuk apa? Makanya mulai ini untuk Yang ada satu memastikan data berat dapat. Nah, untung hari ini yang kehemim ya. Maka saya pesankan jangan masing-masing ribut. Kasih keterwakilan saja yang menyampaikan supaya dia terarah. Kan intinya supaya dapat sebetulnya itu kalau memang layak kan begitu. Kalau tidak layak kan? Ya, iya. Memang itu serangan Bapak PLT. Dan kepala dusun itu dia harus berani jujur. Bahwa waktu Baik yang juga diberikan kepada penerima dia juga masyarakat harus jujur. Itu saya kuncinya beliau jujur. betul-betul mau ketemu rakyat sebenarnya. Dia semua. Arti feedbacknya itu Bapak kan kepala desa ini kemarin kejujuran. betul-betul punya dia untuk bagaimana jumpa dan perkenalan. Tapi waktu ini tidak bisa bohong. Waktu kemarin beliau terima sprint, waktu yang main perjalanan, bagaimana cara untuk uang dicairkan. Ya, kalau bisa mau supaya rakyat sejahtera terima semua uang. Komsosnya jalan. Komsosnya jalan.
Komposnya jalan. Bapak Ikhwan, komposnya jalan. Selalu lewat. Lama-lama saya gunting di dalam. Invite ya. Kemarin kita cari orang yang mau perkara double pusing. Betul, sama kita tanya dulu lagi. Pak, Revolusi pertama lagi, Prabowo sampai di dulu. Pak Febrian, Pak Febrian, saya tidak rapat kah? bilang apa lagi in rapat men kena elkan dia tu hamka terkait ngarpat terkait dia di biar apa putri jeng himbak menjadi punya nak Barang. kan ngarpat kena tu himbing mati ngah betul kan terjang hamngal ke datang ting BLT Garam di kita. terang girtom di kadoi lương chôn là cái này bên người ta kèn vào đi mẹ Atibuk dulu mang. mẹ phết cái này là cái này bên người ta kèn vào phết đi Tarak di. Ang baru Yang jen mang wong hebat jen. Pemikiran dari tempat baju Saya mau buat yo no. mereka buat juga belum mungkin. Baik mau kerja pen solusi. Baik. Dusun 3. Dusun 3. Itu masyarakat Pak Dusun. Ada masyarakat Dusun 3. Saya jadi kok mana ajaran lah. Bro. Belum Dusun 4. Lo boleh jangan weh. Masyarakat Dusun malam, Mama. Dusun 1, Pak. Sudah muat nama, Mama. Sudah. Oh, puji Tuhan. Tapi nanti alasan lagi nanti. Mama ingat ini paling seorang yang Mengen saya. Mengen kamu sudah. Zaman lihat dia maju untuk kalian. Makanya kita bersyukur. Ini kali ini Kasihan, dia hanya mencapai 1 tahun, kasihan. jadi mari kita bantu kepala desa LT untuk bagaimana kita semua bisa berubah. Betul, saling membantu. Itu yang penting. Masyarakat Dusun 4. kamu yuk. Ah, Rekos, sabar dulu. Apa? Manggil apa sih? Dia tidak sabar. Dusun 4 tu Yuk dulu. Ya menyanyi kartu belum. Sekarang Dusun 4. Maka MKH ke Dusun 4. Berkumpul di sini. Suruh di sini. Dusun 4. Am semua segala labut. Em ni ke be otot dan mas. Yemi, wen. Ya. Agi gue ngom Prabowo. Oh, tuntut hak ini dah. Ini dah. Ih, ini. Oh, dah. Hebat wihyo. Untuk apa? Ya? Menangga Justru yang kita mau itu kan begini. Baru ditok dia minta itu data PLT. Udah dong punya air dia lebotnya. Oh harus terima juga.
Harus terima. Pen di lepdah. Mama, 159 40%. Pen di lepdah. Iya, heklan. Sama sedikit kematian. Tak suara video sama satu video. Sudah mama ada. Yang sulit. Iya, dia play dia kata. Sesuatu video. Nah, artinya kan sudah ini saya melakukan Bagaimana mama? Bangko beliau. Mang banyak naik dendal mak. Situasi lebih kondusif. Intinya masyarakat sejahtera. Hanya kadang riba. Kita main kosong kok. Hanya kadang riba pemerintah itu yang juga harus jujur. Intinya Iya. 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 Ini kan kelalaian pemerintah sehingga data itu kan tidak valid. yang doang tidak bisa. Kalau dia sudah habis trim, bagaimana? Kenapa? Yang sudah habis trim, Siapa yang terima? ada yang double katanya. Dengar dulu. Yang saya jelaskan tadi dengar kan? bukan tahu. Dengar. Saya jelaskan tadi kemarin nama itu sudah ini baru nama nomor apa PPMT itu turun terima ngomong kemarin. Cari kerja. Saya sampai masuk koordinasi kemarin. Makanya Kita tahu. double itu nanti yang kedua berikan kepada orang-orang yang kita yang jujur yang belum terima sama sekali. Betul. Kita mau bagaimana nama Yang itu tidak terima sama sekali, rugi. bukan masalah ruginya. Ini kita masalahnya Kemarin ini saya Penjara kapal dusun saja. manusia tidak punya kita pasti punya kesalahan. Iya, makanya dia sudah yang di atas saja lah. Ya Tuhannya yang tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu usahakan pemerintah juga kalau ada bantuan, nama itu ditempel supaya orang lain lihat. Sekarang minta fotokopi dulu. Iya. Supaya dia foto. Cek kengarkan pinhim Lalu data penerima itu harus fotokopi. Hari ini harus fotokopi. Tidak bisa tidak. Iya. Iya, Pak. Oh harus rekam. Ini situasi Dengar saya ngomong baik. masyarakat butuh transparan. Dengar dulu. Saya dengar dulu. Saya ngomong ini. Mama diam dulu saya ngomong. Dengar dulu. Mama. Dengar. Diam. bingung paden. Sendiri diam. Kalau kami satu orang yang kami termasuk ke rating Tenang. Pengalaman ketua umum dia. sekarang ini Bapak pejabat baru. Ini Pak Teman Desa hadir untuk mengamankan suasana Desa Homba Gripit. di kampungnya saya ini. Iya. Di kampungnya saya. Istri terima, suami terima. Istri terima, yang suami terima, yang double juga. Pemerintah artinya kalau memang benar layak pasti ada kebijakan dari pemerintah desa itu yang kami minta. Kalau sampai itu memang layak baru sengaja sudah dimasukkan di dalam daftar penerima itu yang kami Artinya yang berikut juga secara transparan dan akuntabel dari pemerintah ini barang ini harus jalan. berjalan. Namun yang kami alami di Desa Homba Gripit, Ketua Pak Teman, secara transparan sama sekali tidak ada. Hingga demikian persoalan hari ini. Mudah-mudahan kali ini dengan pejabat ini dia menyelesaikan semua persoalan yang kemarin-kemarin. Jadi mulai hari ini perlu dukungan dari masyarakat bagaimana mendukung pada pemerintah desa supaya jangan terulang hal-hal yang kemarin. Betul. Begitu. Itu yang kita harapkan. Sehingga menjadi pembelajaran untuk desa lain. Gunanya masyarakat kontra dengan pemerintah malu kita ditonton dari desa-desa lain atau mendunia begitu. Karena ini ada solusinya. Masyarakat boleh menyampaikan keluhan di desa. Pemerintah desa harus berani jujur menyatakan yang sebenarnya dan masyarakat juga harus memiliki hati kejujuran. Jujur betul-betul dia tidak menerima. Akan begitu. Ini dua faktor saja. Jujur terhadap diri. Nah, ini kebersamaan kita. Oh, teman sudah. Ya diam sudah. Mau bagaimana lagi? Ditempel.
supaya orang itu jelas. Beritahu. Sehingga kita tidak dapat orang yang kedua. Kita yang berani, Pak. Kita kasih ulang. Kenapa kita datang nonton di sini? Karena memang selama ini terus tidak ada. Berarti kami menuntut. Kami minta dari konsul. Kenapa kami tidak? Ada lagi? Siapa lagi? Saya ada punya surat dari dasar yang BLT yang saya dari mulut sampai satu sekarang ada bukan BLT tinggi sampai lagi. Siapa lagi? Vincent Pokatar. Ya, apa yang mau sampaikan? Sampaikan. Ini saya dari mulut sampai satu. Kenapa dia begitu? Padahal saya itu sudah pertama, saya cuma kentang. Begitu saja. BLT dari tahun 2000 Bapak sudah memang. Ini sudah. Karena saya Yohanes Pakunga. Ada lagi? Nih mungkin nih. Lekod dong. Lekod dong. Ini tuh. Yang belum terima ini hari kemarin terima terus. Target. Sekarang tidak terima lagi. Oh iya. Siapa lagi? Apa yang mau minta? Ya. Bapak Panas Sukroja. Ya. Sudah kan? Sudah. Ya. Terus. hari terakhir namanya tidak ada. Hanya itu saja. Baik. Siapa lagi? Ya. 2019 belum COVID. Ya toh kan COVID 2020. COVID 2020. Pak Bibiam dalam Iya. Baik. Ada lagi? Ustaz ngomong dulu. Suratnya semuanya itu disampaikan oleh Rofi. Iya. Ya, oke. Sudah biar Pak Desa jelas. Ayo dengar, tolong dengarkan. Nanti Pak jelaskan. Ini pertanyaan pertama, mengapa 245 menjadi 195? Ini memang saya Jadi waktu saya dibatasi dari waktu. Sebenarnya SK itu keluar bulan April, sementara batas penetapan tanggal 15. Jadi memang SK di bulan Februari, tapi dia keluarnya di tanggal 22. Jadi karena desakan batas jeda waktu yang boleh diberikan, pertanyaannya kan dia cetak bikin itu, waktu otomatis 40% ini hilang. Dan sesuai dari Permendagri, 40% itu diwajibkan untuk dana bantuan corona. Sebetulnya BLT ini itu kan kebijakan pemerintahan pusat bahwa untuk yang berdaerah zona merah, zona kuning, ini sebenarnya tujuan utama. Karena kita harus pilih dulu. Kalau macam model bantuan yang fokusnya hanya untuk bantuan, bantuan ekonomi, modelnya pada pusat bukan membuat patokan. Sayang kan tidak ada catatan lainnya. Lalu dia BLT ya, kita kaji yang 245, target dari pusat itu 40%. Dan setelah kita konversi ke persen, malah dia jadi 53. Dia jadi 53. Jadi orang yang bermasalah ini memang bermasalah tentang penanganan. Jadi waktu dia untuk mustus, kalau sampai lagi masih memperkenalkan diri, mungkin saya kira 60 kan 60 di 40%. Bapak Kobi yang memang pilot itu dia tidak akan
tanto itu dulu jadi dua di 40% ini yang nanti adalah kayu ini nanti aja yang baru pasti dia kembali. Makanya kita tolong di kapal dulu dan berapa kemana? Iya dulu, yang lain jadi karena ini ikut dengan itu, memang saya minta maaf betul waktu itu jadi khusus karena memang maaf menurut ini, karena untuk menurutlah ini muskus lagi, karena late to kena waktu. Jadi kita tolong untuk kapal dulu, ya yang dari orang perintah akan jadi. Karena ini mendengar, jadi di pun jadi data lama itu kan dari orang ini. Kalau kita anak panggilan kan jadi yang ngareng. Jadi yang kalau nak foto, kita ini karena foto. Maka waktu itu rapatlah di sini dengan Bapak Bapinsa, dengan BPD, pendamping, dengan aparat yang desa Otokripik. Jadi sebelum menanya untuk toko-toko yang kapal dulu, yang hanya di angkutan pisau mengenai pas tanggung masuk ke toko-toko dia berusul. Nah, pas kita rapat di sini, ini tetap saja aparat ya seolah-olah kita macam yang naik mengulang yang rapat begitu. Jadi itu seperti itu. Makanya dari itu sebelum polemik jelas ngapa di bulu linya depan pilot peluang ini termasuk montage ada, lalu kita sandingkan dengan data-data PKH, bansos, BPNT tahap pertama. Jadi kita sandingkan ketiga data itu. Lalu saya ke dinas kependudukan ambil data bahwa data BPNT itu kan 156 data, fotonya 1000. Itu yang kita. Jadi setelah itu, untuk mereka pelusun, coba kamu cek dulu ke rumah yang datanya ada. Kembali lagi, mereka datang bawa data yang sama yang 500 lebih sudah berubah. Lalu kita sandingkan dengan data itu. Jadi, kalau yakin itu lebih kan, saya akan dapat panggilan dari Pak Camat termasuk. Karena desa kita di Hombo Kripik, ini kan desa target dari pusat. Hombo Kripik, Betaru sama Hombo Pare. Kenapa dia desa target? Karena permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya. Maka ini kepala Pardusno, jaya jauh dari gunung hati, dan karena munggah anda di rakyat, karena Pak Bebong, jaya nanti kamu jauh pikir jatuh ambut, boleh tinggi, tangkap ngarleng kamu jauh pikir, begitu, tinggi tinggi kayak lu dulu nanti. Jadi mereka yang tempat dusun ini kasih keluar ini nama. Itu dikasih keluar ini nama dia sisa 195. Yang masih ada yang daftar. 195. Jadi itu yang merupakan dong Jom. Awalnya itu waktu kita kasih kita 100 lebih 195. 153. Jadi infawalin karena di Permendagri juga kita naikkan sedikit 40%, tidak apa tapi belanja yang lain jangan sudah rengsel, tapi kita kerat dari situ. Akhirnya kita bakal penjang ngali kita kasih sudah kriteria itu. Jadi salah satu Pak anak yatim piatu dia pengizin maafna betul-betul wajib harus terima diganti dimasukkan toluku dimasukkan tokumong menjangali pengetahuan dimasukkan begitu. Setelah bayang saya tiap dusun ini kita minta data dari tiap dusun. Nah data yang tiap dusun ini setelah ulang sampai berapa kali kita baca ulang itu jadi yang terakhir saya minta tolong mau tes baik ini laporan dari dusun ini. Jadi coba pengunjung wawalo aparat desa mensis tokolowe untuk sis pelostonya Jawa katanya Jawa gunung air sudah ngumpul kok pegang ini. Akhirnya ini sudah hasil yang 195 itu jawab yang kenapa dia harus kurang. Lalu
kalau masalah nanti kenapa dia tidak muncul ini tidak terima bantuan, ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan kedua itu kan kenapa tidak musbet? Tadi saya sudah jawab bahwa dengan itu. Lalu yang ketiga, kenapa tidak transparan? Tidak transparan sudah ini tidak tetap lagi dengan jawab. Hanya saya mau cetak ini baliho, kan tidak mungkin Pak cetak penting ada yang sama dapat di mana juga untuk cetak ini baliho. Lalu ada pertanyaan yang keempat, kenapa tidak muncul yang tidak dapat bantuan? Dia yang kenapa yang tidak muncul yang tidak dapat bantuan? Nanti kepala rusun mereka bisa jelaskan. Karena kalau saya jelaskan itu, tidak benar. Lalu yang kelima ada penobelan. Ini juga nanti secara teknis nanti yang tahu persis yang dilakukan. Lalu yang kedua, kenapa tidak melakukan pengenalan diri? Tadi saya sudah jawab bahwa LB pada waktu. Kalau masalah tidak adanya pengenalan diri, mungkin saya pokok utama bagi saya sudah omong memang di teman-teman walaupun jatuh ke di masyarakat. Saya minta maaf dengan SK yang terlambat ini. Jadi masalah itu mungkin nanti secara teknis PMD yang bisa jawab. Kenapa dia terlambat?